got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to walk with. Sunan Sendang Duhur. Nama asli dari Sunan Sendang Duhur adalah Raden Nur Rahman. Beliau adalah putra dari Abdul Qahar bin Malik bin Sultan bin Abu Yazid yang berasal dari Baghdad. Gelar Sunan Sendang Duhur sendiri didapat dari pemberian Kanjeng Sunan Derajat. Sunan Sendang Duhur dikenal juga karena konon dikisahkan berhasil memindahkan masjid dalam 1 Maret dalam mantingan ke Bukit Amibungun, Sunan Sendang Duhur, Paciran, Lamongan, yang kemudian di kemudian hari juga dikenal sebagai Masjid Sendang Duhur. Bangunan makam Sunan Sendang Duhur terletak di atas Bukit Hamitulon di Desa Sendang Duhur, Kecamatan Paciran, Lamongan. Makam ini merupakan sebuah bangunan prasitektur tinggi yang makna menggambarkan perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu. Di bangunan ini pula terdapat gapura, bahkan bukit bagian luar berbentuk seperti dokumenter, sementara yang bagian dalam berbentuk padu raksa. Sedangkan dinding penyangga jungkup dihiasi ukiran kayu jati yang mempunyai nilai seni tinggi dan terlihat sangat indah. Serta dari situ pula kita bisa menilai bahwa kualitas garapan pada ukiran tersebut sangatlah tinggi. Seperti hanya makam-makam wali dan lainnya, makam Sunan Duhur juga sangat dikeramatkan oleh masyarakat. Hari demi hari, para penziarah yang datang ke makam Kanjeng Sunan Sendang Duhur ini semakin lama semakin banyak. Kembali pada kisah Kanjeng Sunan Sendang Duhur, sebagai salah satu ulama karismatik yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya Kabupaten Lamongan, nama beliau tentu saja tak bisa dipisahkan dengan jajaran wali yang lainnya. Sunan Sendang Duhur sendiri dilahirkan kurang lebih tahun 1520 Masehi dan meninggal pada tahun 1580 Masehi. Konon menurut cerita, ayah beliau yakni Abdul Qahar bin Malik Sultan bin Abu Yazid yang berasal dari Baghdad juga seorang ulama. Dalam sebuah riwayat, Abdul Qahar sampai ke Pulau Jawa karena perahunya mengalami masalah dan terdampar di wilayah Sedayu Lawas, Lamongan, sehingga menetap di daerah tersebut. Abdul Qahar sangat pandai berinteraksi dengan masyarakat sekitar Sedayu Lawas. Oleh karena itu, kemudian menikahi Dewi Sukarsi, anak dari Temanggung Joyo Sasmito, penguasa wilayah Sedayu. Dari perkawinan ini lahirlah seorang anak laki-laki. Anak itu tak lain adalah Raden Rahmat. Oleh ayahnya, Raden Rahmat kemudian dididik secara Islami, juga didik tentang ilmu kebudidayaan sehingga mewarisi kecakapan dan juga kehebatan ayahnya. Dikisahkan, wilayah Sedayu pernah mengalami perang dengan wilayah Tuban. Pada saat perang ini terjadi, Syekh Abdul Qahar telah pulang ke Baghdad. Saat itu Dewi Sukarsi membawa Raden Rahmat hijrah meninggalkan Dayu Lawas. Kemudian Raden Rahmat juga mulai berguru ke Sunan Ampel dan beberapa tokoh lainnya. Seiring berjalannya waktunya, Raden Nur Rahman tiba di wilayah Sendang Duhur. Dari sinilah kemudian dimulai kisah kehidupan Kanjeng Sunan Sendang Duhur. Walaupun masyarakat pada zaman itu masih bermayoritas beragama Hindu, akan tetapi ini bukan penghalang bagi Raden Rahmat untuk menyebarkan agama Islam. Raden Nur Rahmat kemudian mulai menyebarkan agama Islam sambil mengajak masyarakat sekitar untuk menanam pohon lontar atau pohon siwalan. Ada pula riwayat yang menyebutkan mengenai karomah Raden Nur Rahman, yakni ketika beliau menghukum 2 pencuri yang mengambil padi lumbung miliknya. Sunan Sendang Duhur atau Raden Nur Rahman yang sedang melakukan salat tahajud mengetahui jika ada pencuri yang mengendap-endap akan memasuki lumbung padi miliknya. 2 pencuri itu tidak sadar jika Sunan Sendang Duhur menatap mereka dari jauh. 2 pencuri itu kemudian keluar dari lumbung, namun saat membawa beras kian lama mereka merasa kian berat dan kian berat.
Karena semakin berat, kedua pencuri tersebut terjatuh. Mereka penasaran dan kemudian membuka 2 karung yang dibawanya. Ternyata isinya adalah ular yang sangat banyak. 2 pencuri tersebut mencuri minta tolong ketakutan. Karena suara tersebut, warga berdatangan mengepung keduanya. Warga nyaris menghakimi keduanya karena ternyata dalam pengamatan warga, apa yang dibawa keduanya adalah beras. Namun kedua pencuri itu ngotot dalam beras itu adalah atau dalam karung itu adalah ular. Bahkan mereka sudah tergigit. Saat itu kemudian datanglah Kanjeng Sunan Sendang Duwur. Kanjeng Sunan minta warga agar bersabar. Kanjeng Sunan lalu bertanya pada keduanya, apa benar mereka telah mencuri? Keduanya pun mengaku. Dengan petuahnya, Kanjeng Sunan Sendang Duwur merubah penglihatan keduanya jika yang dibawanya adalah beras. Mereka pun sangat malu dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Setelah menyaksikan dan akan ketinggian ilmu, Raden Ahmad Sunan Derajat memberikan gelar Sunan dan nama tempat tinggalnya diberi nama Sendang. Sehingga oleh karenanya Raden Ahmad bergelar Sunan Sendang Duwur. Setelah mendapatkan gelar Sunan, Raden Nur Rahman berharap bisa mendirikan masjid di desa Sendang Duwur. Karena tidak mempunyai kayu, Sunan Derajat menyampaikan masalah ini kepada Kanjeng Sunan Kalijogo yang mengarahkannya pada Ratu Kaliamat atau Retno Kencono di Mantengan Jepara yang saat itu mempunyai masjid. Banyak sekali ulama dan kiai yang saat itu kagum terhadap keindahan dan kemegahan masjid tersebut. Setelah itu, Kanjeng Sunan Derajat memerintahkan Sunan Sendang Duwur pergi ke Jepara untuk menanyakan masjid tersebut. Hal itu diperbolehkan oleh Ratu Kaliamat, akan tetapi Ratu Kaliamat berpesan siapa saja yang bisa memboyong masjid ini seketika dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain dalam 1 malam, masjid ini akan diberikan secara cuma-cuma. Mendengar jawaban tersebut, Sunan Sendang Duwur berdoa dan sholat hajat, lalu dengan izin Allah dalam waktu tidak lebih dari semalam, masjid tersebut berhasil diboyong ke Bukit Hamid Kulon yang di desa Sendang Duwur. Dan Masjid Sendang Duwur pun akhirnya berdiri di sana pada tahun baru 1483 Saka atau 1561 Masehi. Hal tersebut membuat seluruh warga desa menjadi terkejut. Dengan adanya masjid yang hanya dipindahkan dalam waktu semalam, ternyata hal ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mengatakan Sunan Sendang Duwur adalah wali Allah. Akan tetapi sebagian pula yang lainnya merasa hal ini sebagai sihir terbesar yang pernah ada. Namun Sunan Sendang Duwur tetaplah tenang. Pada saat warga sedang berdebat, beliau muncul dan berkata, tidak ada sihir dalam agama Islam, tetapi ini karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sihir, ia akan melakukan ritual, akan tetapi ini adalah kekuatan doa. Warga masih tidak percaya. Sunan Sendang Duwur menunjukkan bahwa Sunan Sendang Duwur tidak meminta bantuan siapapun kecuali bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Sunan Sendang Duwur berdiri di hadapan warga. Beliau memegang sebuah batu yang sangat keras, dan kekuatannya batu itu perlahan hancur dan menjadi pasir. Tak lama kemudian pasir itu berubah menjadi butiran emas. Semua warga pun menjadi yakin Sunan Sendang Duwur tidak memakai ritual apapun kecuali doa dan keyakinan pada Allah.